dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran agama kita. Ayo semuanya, duduk yang manis, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami mau belajar. Berkatilah kami ya Bapak untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik bersama guru dan teman-teman kami di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Miss Katy mau cerita tentang Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah dimana kita orang Kristen mengalami kemenangan karena Tuhan sudah bangkit, ya, bangkit dari kematian. Nah, beberapa waktu yang lalu Miss Katy sudah cerita bagaimana perbuatan Tuhan Yesus bagi kita, bagi kamu dan bagi saya. Tapi hari ini Miss Katy mau cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dosa apa saja yang kita lakukan? Banyak ya. Kita kadang-kadang berkata kasar, kita juga kadang-kadang melawan, kadang-kadang kita jadi malas, tidak mau dengar-dengaran, berantem dengan saudara, dengan teman, dengan orang lain. Bahkan juga kadang-kadang kita bisa merasa iri atau cemburu kepada orang lain. Nah, tapi bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita membawa keselamatan bagi setiap kita. Coba lihat cerita ini ya. Nih, ini kisah bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Masih ingat kan cerita Miss Katy? Bagaimana ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi tergoda oleh si iblis dalam wujud ular, sehingga mereka mendapat hukuman daripada Tuhan. Hubungan manusia yang dulunya baik, manusia bisa langsung berbicara dengan Tuhan, akhirnya hubungannya terputus karena dosa, ya. Nah, akhirnya lihat nih, untuk berbicara kepada Allah, manusia harus memberikan persembahan seperti binatang yang harus dipotong, ya, sehingga meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Namun lihat, para nabi-nabi menubuatkan atau memberitahukan kepada manusia bahwa akan datang penyelamat yang menyelamatkan manusia untuk lepas dari dosa, sehingga manusia tidak perlu lagi bawa hewan, bawa domba, bawa kambing, bawa burung, atau bawa tepung ya, untuk dibawa kepada para imam mendoakan kita. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Allah berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Mesias, dan itu dinubuatkan oleh para nabi ya. Dan Allah menggenapinya dengan memberikan anaknya yang tunggal. Itulah yang kita sebut atau yang kita panggil dengan Tuhan Yesus. Nih, Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, di mana kelahirannya membawa keselamatan bagi kamu dan bagi Miss Katy. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir, ya, lihat Tuhan Yesus sudah semakin dewasa, semakin besar. Lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama di bumi. Dia menyembuhkan orang buta, maka orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, ya, orang yang bisu dapat berbicara, orang yang terikat oleh setan dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga pernah membuat mukjizat, merubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga pernah 5 roti dan 2 ikan memberi 5.000 orang laki-laki makan, sisa 12 bakul dan semuanya kenyang. Begitulah hebatnya Tuhan. Bahkan Dia membangkitkan orang mati. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka kepada perbuatan Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani, Dia ditangkap dan Dia diadili. Semua orang teriak, salibkan Dia, salibkan Dia. Akhirnya Tuhan Yesus harus memikul kayu salib. Tuhan Yesus tidak salah, Dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang menuduh Dia dan harus disalibkan. Padahal salib itu adalah tempat orang-orang yang melakukan kejahatan, sementara Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, tapi
Tuhan Yesus memang harus menjalani hal itu. Sehingga lihat, Tuhan Yesus memikul salibnya. Baik dia dipukul, disiksa, bahkan dia sampai dimahkotai duri. Dan tepat pada jam 3 sore Tuhan Yesus mati dan dia dikuburkan. Lihat nih, ketika dia sudah dikuburkan, apakah Tuhan Yesus mati untuk selama-lamanya? Kalau minggu lalu Miss Katie cerita bagaimana Tuhan Yesus dapat membangkitkan Lazarus dan juga membangkitkan anak perempuan Yairus, apakah Tuhan Yesus tidak bisa bangkit sendiri? Ya, Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Dan Tuhan Yesus hidup kembali. Semua orang bersuka cita. Disitulah letak kemenangan Tuhan Yesus atas dosa. Kematian, kalau dalam Roma pasal 3 dikatakan upah dosa adalah maut. Karena dosa, harusnya kamu dan Miss Katie harusnya tempatnya adalah di neraka, di api neraka. Tapi karena Tuhan Yesus mau mengambil semua dosa kamu dan Miss Katie, dia mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kamu dan dosa Miss Katie. Maka ketika dia bangkit dari kuburnya, ketika pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kuburannya, disitulah letak kemenangan Tuhan atas dosa, sehingga dia memberikan keselamatan buat kamu dan buat Miss Katie. Apa yang bisa kita pelajari pada saat ini? Yang pertama, bahwa akibat dosa membawa kita kepada kematian, ataupun kalau sekarang dikatakan kita akan masuk api neraka, masuk di neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, kita mendapatkan keselamatan. Yang kedua, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus mau mati bagi kamu dan Miss Katie. Karena kematiannya membawa kebangkitan atau membawa keselamatan kepada kita. Yang ketiga, marilah kita bersuka cita bersama-sama karena Tuhan kita sudah bangkit. Itulah yang disebut dengan Paskah. Dan pada waktunya Allah akan naik ke surga, menyediakan tempat buat Miss Katie dan buat kamu. Itulah jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk itu kita harus percaya ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kamu dan Miss Katie, dan dia sudah menyediakan tempat bagi kita di surga nanti. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita kita. Yuk kita masuk dalam aktivitas kita ya. Nah, kita masuk dalam aktivitas ya. Hari ini kita akan buat craft seperti ini ya hasilnya ya. Nah, Miss Katie sudah kasih dalam plastik dan juga kertas warna birunya. Nanti anak-anak, pertama sekali yang kita lakukan adalah kita mewarnai ya. Kita mewarnai kertas ini. Nah, menggunakan krayon ya. Nanti anak-anak boleh pilih warna suka hati. Dibikinnya agak menyamping ya supaya hasilnya bagus. Nah, nanti hasilnya begini. Nah, ini boleh kita geser dulu. Nah, sekarang kita buat untuk tempat salibnya ya. Ini kita beri lem semuanya, keliling ya. Setelah itu kita lem pas di sininya. Oke. Baru kita lem yang hijau, tapi kita lem bawahnya saja ya. Nah, setelah kita lem bawahnya, kita akan lem yang kuning. Yang kuning ini, dia masukkan setengah ke sini. Nah, kalau sudah baru kamu lem lagi yang bagian atasnya. Nah, sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal lem salibnya. Nah, sudah jadi. Tinggal tulisannya. Tulisannya berkata, kebangkitannya menyelamatkanku. Maka kita lem ya. Boleh taruh di bawah sini, boleh ya. Atau di tengah sini pun boleh. Seperti pakai di sini saja. Nah, sudah jadi ya. Nanti minta tolong papa atau mamanya fotokan, kirim ke WA Miss Katie ya. Oke, makasih. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati.